Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta kepada Ananda Saki untuk berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan, Nak. Baik, makasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita memberi salam kepada Bapak Muslimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anak-anakku semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya mau absen dulu. Karena saya lihat ini jumlah di absen dengan jumlah yang hadir tidak sama ya. Ibu Titis. Hadir Pak, tapi saya Ibu lagi Malik. Arif. Ada Pak hadir. Siti Sada. Yulia. Hadir Pak. Wilson. Ada Pak. Paskalis. Hadir Pak, hadir Pak. Kristina. hadir Pak. Astuti. Hadir. Komar. Sakit Komar Pak. sakit Pak. Sakit, Pak. Sakit ya. Ya. Sakit apa ya? Katanya Pak. sih Mata Bapak. radiasi mata Pak. Oke. Yuk. Oke ya, anak-anak. Coba diperhatikan di slide pembelajaran yang Bapak sudah tampilkan ya, karena hari ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan PHB penerangan pada industri kecil ya. Bapak, sebelumnya saya izin. Ya, Bu. Kamera saya di-off-kan, Pak. Oh, enggak apa-apa, Nak. Didengar saja Bapak ya, sebentar saya berharap ada feedback ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Pak, saya izin salat dulu, Pak. Ya, silakan Malik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi materi kita adalah menentukan jumlah bahan, tata letak, dan biaya pada instalasi perlengkapan hubung bagi pada industri bangunan kecil. Ya, itulah kompetensi yang Bapak harapkan akan kita capai selama 2 kali pertemuan yang akan datang. Hari ini dan minggu depan. Jadi saya sangat-sangat berharap sekali kepada semua anandaku diperhatikan, diamati, dan dipertanyakan apabila ada hal-hal yang memang dimungkinkan untuk kita diskusikan. Ya? Siap Pak. Selanjutnya, ya, ini adalah indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan. Ya. Namun sebelum saya masuk ke situ, Nanda, saya menyampaikan bahwa Bapak akan mengambil nilai dari 3 komponen penting. Yang pertama adalah keaktifan dalam berdiskusi dan keaktifan dalam praktek. Karena ini kan pelajaran kita praktek, ya. Jadi iya, Pak. yang berhubungan dengan K13. Yang kedua, masalah sikap, ya. Jadi tadi itu keaktifan banyak-banyak berhubungan dengan pengetahuan. Kemudian adalah nilai sikap. Sikapnya bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana menghargai guru, dan bagaimana caranya dalam melaksanakan praktek. Karena materi kita adalah proyek ya, kita akan membuat suatu panel. Yang ketiga adalah tes. Jadi ada tes yang Bapak mau berikan sebentar, ada tes pre-test, dan di akhir sebentar saya akan berikan post-test. Ya.
Namun sebelum Iya, Bapak Pak. jauh menjelaskan materi ini, siapa tahu dari Ananda ini ada sesuatu yang mau disampaikan. Saya minta silakan ditanyakan dulu. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan Titis. Kenapa? PHB itu apa, Pak? Saya nggak tahu. PHB itu adalah perangkat hubung bagi. Kalau kita spesifiknya itu PHB adalah panel, ya. Jadi PHB itu ada yang 1 pas dan ada yang 3 pas. Kebetulan kan kamu sekarang sudah kelas 12, kelas 3, sebentar lagi akan tamat. Maka Bapak akan bekali materi tentang panel. Karena jangan sampai anak-anakku tamat dari sini, melamar pekerjaan ditanya tidak bisa. Makanya saya bekali ini ya. Nah, ada lagi? Mau izin Pak? Ya, Sultan, silakan. Judulnya di sini perencanaan PHB penerangan pada industri kecil, Pak. Hubungannya PHB ini terkait hubungannya dengan industri kecil, Pak. Ini mohon penjelasan. Ya, bagus sekali Sultan ya. Jadi maksud di sini materinya ya, PHB pada industri kecil itu adalah anak-anakku akan saya ajarkan bagaimana caranya merencanakan suatu panel pada industri kecil atau home industry. Apalagi kan sekarang ini pemerintah sudah menggalakkan namanya UMKM. Bisa jadi misalnya tamat dari sini, malas kuliah, buka usaha, misalnya usaha laundry, usaha pembuatan apa dan sebagainya. Itu kan kita membutuhkan pencahayaan. Pencahayaan itu harus kita bagi antara mana beban penerangan dan mana beban untuk motor. Karena apabila disamakan, ini yang biasa ada trouble. Makanya di materi ini saya sangat-sangat berharap sekali anak-anakku aktif. Ya, aktif, melihat, mendengar, dan bertanya. Ada lagi? Bapak, kalau industri kecil itu memakai tegangan yang berapa volt, Pak? Ya, industri kecil itu sebenarnya dia masuk kategori R2 ya. Kalau kita berbicara instalasi, kalau misalnya rumah biasa itu kan masuk kategori R1. Kalau industri kecil itu masuk kategori R2. Karena dayanya itu di atas sudah di atas 25 ampere ya. Sudah sekitar 2.500 16 ribuan ke atas volt ya. Makanya dikatakan R2 karena sudah masuk kategori industri. Olehnya itu dibuatkan panel supaya bebannya itu ada perbedaan di situ. Kita membedakan mana untuk beban yang besar, mana untuk penerangan seperti itu. Ada lagi Nana? Ada Pak, izin Silakan bertanya. Bu Siti. Perbedaan untuk pemasangan PHB instalasi listrik dengan instalasi tenaga itu apa Pak? Ya, sebenarnya tujuan pembelajarannya Bapak itu ya. Jadi anak-anakku semua ini kayaknya sudah cerdas-cerdas karena sudah kelas 12. Jadi sebenarnya kita sudah masuk materi inti ini. Apa yang anak-anakku tanyakan sebenarnya itu yang Bapak mau jelaskan, tetapi ya syukurlah karena saya lihat ini anak-anak semua aktif. Saya tidak tahu mungkin senang dengan guru atau bagaimana. Saya terima kasih sekali. Alhamdulillah. Senang Pak sama Pak Ya, Muslim. jadi Saya senang, Pak. perbedaan panel 1 pasa dengan 3 pasa atau panel daya dengan penerangan itu Bu. Kalau penerangan itu kita kelompokkan khusus penerangan lampu. Artinya lampu-lampu yang standar, penerangan biasa. Nah, itu dikelompokkan satu panel. Kemudian untuk panel tenaga, kita juga kelompokkan satu buah panel. Misalnya ada motor penggilingan yang memerlukan daya besar, atau mungkin di ruangan itu kita tempatkan AC atau apa dan sebagainya yang membutuhkan daya-daya besar, itu kita kelompokkan jadi satu. Jadi ketika suatu hari nanti ada maintenance atau perawatan, itu tidak mempengaruhi sama sekali antara tenaga dengan penerangan. Seperti itu kira-kira gambarannya Bu Siti. Ada lagi? Kalau misalnya tidak ada, sekarang Bapak akan buat kelompok, di mana kelompok ini kan sekarang
kamu tinggal 10 orang, saya akan bagi 3 kelompok, ada yang 3-3-4 karena ada teman-temannya satu berhalangan. Kita bagi 3 kelompok saja supaya di dalam kelompok itu anak-anakku semuanya dapat meramu kegiatan pembelajaran kita ini, karena kedepannya ini 2 kali pertemuan kita akan membuat panel. Ya, membuat panel. Mohon izin Pak, itu Ya. bukannya kelompoknya nanti jumlahnya 4-4-3 Pak. Oh iya, 3-3-4 barangkali Pak, karena tinggal 10 orang saya lihat itu anak-anak. Oh 10 ya? Oh iya. Oke Iya Sultan. Pak, betul. 10 Ah, orang, 3-3-4 Kak. Jadi ini ada tujuan pembelajaran. Nah, mungkin bisa dilihat. Yang pertama itu adalah kegiatan diskusi dan pembelajaran. Diharapkan ini menerapkan prinsip ya. Jadi prinsip dalam artian ini anak-anakku semuanya bisa setelah ada kelompok melihat materi yang ada, mungkin bisa ditulis-tulis dalam membuat panel kita butuhkan apa ya, seperti itu. Kita butuh panel, butuh busbar, butuh MCB, butuh NFB dan sebagainya. Terus tujuan pembelajaran kedua, setelah semuanya ada, Bapak harap anak-anakku bisa mempresentasikan atau menganalisa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan panel. Jangan sampai anak-anakku sudah selesai pekerjaannya tetapi tidak tahu apa-apa. Ini kan tidak boleh. Karena keterampilannya itu bisa menghitung, tahu teori, bisa memasang, dan bisa memperbaiki. Itu kategori terampil. Jadi kalau hanya tahu bendanya itu, dia tidak tahu mengimplementasikan, memanfaatkan, dan sebagainya, itu belum bisa masuk kategori terampil. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak sangat berharap sekali, karena ini kan sistem pembelajaran kita adalah proyek ya. Sekali lagi sampaikan, ini adalah proyek, dan mungkin masih berlanjut pembelajaran kita minggu depan. Bapak sangat berharap sekali anak-anakku semua mampu mendemonstrasikan ya, dan berharap juga bisa membuat, karena kalau misalnya tidak bisa membuat ya saya katakan belum maksimal, karena tujuannya itu seperti itu. Selanjutnya mungkin ini ada teori-teori singkat yang bisa dilihat dari slide yang Bapak putar, dan kalau ada hal-hal yang mungkin mau dipertanyakan, silahkan ya. Kalau sudah terbentuk kelompoknya sebentar, saya minta kepada ketua kelas untuk dikumpul kepada saya, kemudian saya berikan LKPD-nya sebagai monitoring awal kepada anak-anakku semua, seberapa jauh teori yang telah kamu tahu tentang komponen-komponen pada pemasangan panel ini. Oke ya? Ini ada bahan ya, ada pembagian grup beban, kemudian menentukan jumlah dan nilai pengaman. Nah, ini sudah anak-anakku perhatikan ya, karena ini salah satu materi yang bisa ada dalam presentasi kalian. Nih. Bapak, mohon maaf Pak. Iya Bu Asti. Mohon maaf, itu slide-nya nggak keluar Pak. Hah? Tampilan pertama terus. Iya Masih Pak, judul, Kak. Slide-nya nggak berubah, Pak. tampilannya masih. Gini aja kah? Udah ya. Udah Iya. ya. Begini. Udah ya. Ya, Nah, begini aja. Bagaimana anak-anak, sudah lihat semua? Ya. Udah Pak, udah berubah Pak. Tadinya tetap di awal aja Pak. Jadi begini ya, mohon maaf juga Bapak mungkin terlalu terburu-buru. Di dalam pembelajaran saya itu saya berharap sekali, karena di zaman sekarang ini guru itu bukan lagi sebagai sumber ilmu ya. Jadi ketika dalam perjalanan mengajar ini ada hal-hal yang salah atau yang keliru, saya berharap sama anak-anakku semua itu memberikan kepada Bapak sanggahan bahwa tidak seperti itu Pak, karena teknologi kan semakin hari semakin canggih ya.
Dan saya itu tipikal orang yang senang dikritik, nak. Karena bagi saya, kalau ada orang yang tidak senang dikritik, ya susah maju. Seperti itu kira-kira. Siap, Bapak. Ya. Selanjutnya ini ada pembagian grup, ya. Karena di dalam panel nanti ada beberapa item, ada beberapa grup. Misalnya grup RST, kita bagi kembali R1 berapa, R2, R3, S1, dan seterusnya. Kemudian ini jenis bebannya ya. Ini masuk kategori penerangan. Ya, seperti ditanyakan tadi sama Siti Sadia. Ada, Pak. Mohon Saada. maaf. Ya. Ya. Saya selalu teringat teman saya, Bu. Memori Pak ya, kenangan ya Pak. Ya, kira-kira begitu, nak. Nah, ini ada gedung dan ruangan, ya. Nah, ini adalah contoh pembagian kelompok, ya. Misalnya dalam panel itu ada 2 grup, misalnya grup penerangan. Nah, ini total daya seperti ini. Ini adalah gambar single line diagram atau diagram satu garis. Jadi besok-besok anak-anakku ada proyek, dikasih gambar seperti ini sudah tidak canggung lagi karena sudah pernah mendapatkan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah jumlah dan nilai pengaman. Artinya teori untuk mendapatkan suatu pengaman. Misalnya dalam panel itu ada MCB 4 ampere, ada 6 ampere, ada 12, ada 25 dan seterusnya. Itu kan ditanyakan, kenapa bisa Pak beda-beda? Kira-kira ini teorinya, nak. Ya? Ini teori yang kita pakai untuk itu. Selanjutnya masalah penghantar. Ya, ini penghantar, ada jenis penghantar, ada besar penampang juga. Jadi besarnya penampang di dalam penghantar itu ditentukan beban. Dan besarnya beban itu yang menentukan besarnya pengaman. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita anak-anak. Jadi seperti ini setiap kelompok akan membuat panel yang modelnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semua sudah ada gambaran bahwa karena saya lihat saya sudah kasih LKPD-nya, di situ kan ada beberapa soal, ada beberapa item-item yang anak-anakku harus isi sebelum kita akhiri pembelajaran sebentar. Ya, inilah kira-kira pandangan ke depan. Inilah yang anak-anakku akan buat. Nah, seperti ini. Jadi mungkin sudah ada gambaran, Bapak sudah perlihatkan bendanya seperti ini. Silahkan untuk pertemuan di awal ini kita selesaikan kegiatan administrasi sebelum kita masuk kegiatan praktikum nanti di minggu depan, insyaallah. Ini bagian pintunya, nak. Di pintunya itu ada dilengkapi alat ukur, ya. Alat ukur ini untuk mengukur arus, mengukur frekuensi, mengukur faktor daya, tegangan. Nah, dan ini ada dilengkapi dengan lampu indikator. Jadi lampunya ini untuk menandakan arus RST-nya ada, sudah pasti masuk. Seperti itu. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Karena saya lihat waktu ini berjalan begitu cepat, saya harap LKPD-nya dikumpul sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Mohon izin Pak. Ya, silakan Sultan. Berarti minggu depan kita tatap muka Pak ya? Ini kan kita daring. Iya, rencana seperti jadi nanti saya akan sampaikan ke pihak kepala sekolah. Nah, kita akan luring. Jadi nanti ini kan kebetulan kan kita punya bengkel besar dan tetap akan memperhatikan prokes yang begitu ketat karena saya kasihan sama anak-anakku semuanya ini tamat di zaman corona tidak memiliki kompeten. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin
Kita akan tatap muka dalam bentuk luring dengan kapasitasnya tidak banyak dan prokes yang begitu ketat nanti. Olehnya itu, saya berharap sekali semua kegiatan yang saya berikan di hari ini, mungkin hari ini paling lambat besok, di store sama saya supaya saya bisa memetakan untuk kegiatan kita minggu depan. Ada lagi? Bapak izin bertanya boleh? Iya, kenapa? Bapak, maaf, slide sebelumnya, Pak. Silakan. Slide sebelumnya boleh ditampilkan, Pak? Yang Ya. nomor 19. Ya, nah itu Pak ada tombol di bawah alat ukur itu Pak. Ada 2 saklar ya Pak. Nah, Nah itu teh fungsinya untuk apa Pak? ya. Sebelum saya memberi tanggapan sama temanmu, siapa tahu dari anak-anakku sudah ada yang tahu. Mungkin Jaki tahu, Jaki? Jaki. Satu selektor switch bukan Pak? Ya. Ini ada yang ini Pak, yang kecil ini, hitam ini, selector switch Pak. Gunanya apa Jaki? Untuk memilih tegangan. Ya. Ini Yang itu juga selector switch Pak. Kalau Pascalis. itu untuk mematikan atau menghidupkan. Ya, it's good. Bagaimana Pascalis? Halo Pascalis. Itu kalau menurut saya Pak, selektor untuk pengukuran Pak, voltmeter. Jadi dari pasa R, ST, begitu Pak. Oh, yang di atas ini. Ya, itu selektor di bawahnya itu pengukurannya. Pengukuran tegangannya. Ya. Ya. Yulia tadi sudah bisa memahami dari 2 teman yang memberikan jawaban? Masih belum Pak, itu yang tadi dijelaskan sama Marula Jaki, itu untuk meng-on off-kan yang paling bawah itu Pak, yang selektor besar, itu meng-on off-kan tegangan. Sumber Bu. Jadi begini Bu Yulia ya? Iya, maksudnya sumber gitu. Apakah bukannya di dalam panelnya Pak? Apa itu untuk tombol otomatis atau manual gitu Pak maksudnya? Atau gimana Pak? Jadi ini adalah salah satu tombol yang berfungsi untuk meng-on off-kan sumber apabila Bapak, maaf suaranya. Ini tombol yang digunakan untuk meng-on off-kan sumber apabila dalam kondisi darurat. Ini karena salah satu tindakan yang kita lakukan apabila terjadi gangguan, misalnya kebakaran pada beban, kita kan kadang-kadang panik ya. Kita lari ke panel saja, matikan supaya tidak merambah kemana-mana gangguannya. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan adalah tombol safety yang gunanya hanya untuk memutus dan menghubungkan arus ke panel. Itu Yulia. Mana? Yulia? Iya Pak. Udah bisa memahami? Bisa terpahami Pak. Oke. Selanjutnya ini adalah tata letak komponen yang Bapak sudah sampaikan tadi ya. Ini. Ini adalah evaluasi. Namun sebelum masuk ke situ anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke akhir pembelajaran di hari ini? Saya Pak, tanya boleh Pak? Astuti, silakan Nak. Coba Bapak, saya mau minta tolong itu Pak yang slide tadi pembagian grup Pak. Saya lupa bagian mana slide-nya, yang pembagian kelompok. Nah iya itu Pak. Nah ini kan ada grup 1 dan grup 2 ya Pak ya? Iya. Saya mau tanya, apakah grupnya itu harus seimbang, atau bisa setengahnya, atau bisa terserah kita Pak, bikin grupnya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi begini ya, pembagian grup itu kalau kita mengacu ke PUIL 2000 itu memang harus seimbang.
daya itu kalau misalnya satunya 150, yang satunya itu harus minimal mendekati 150 dan tidak boleh jaraknya terlalu jauh. Itu aturan. Tetapi ini kan kita akan membuat panel PHB ya, di mana di dalam panel ini yang kita akan bagi pemakaian beban besar dengan penerangan. Makanya kita pisah, tetapi dia dalam satu komponen panel. Di dalam grup GI1 atau grup 1 ini kan lampu ya. Ini lampu jumlahnya 75 VA. Kemudian grup 2 ini adalah KK atau kotak kontak atau stop kontak. KK ini adalah tempatnya untuk mencolok beban. Jadi karena kita akan memisahkan antara beban dengan lampu, Bu, makanya kita buat grup. Memang sih kalau kita lihat pembagian kelompoknya ini tidak sesuai dengan aturan. Tetapi ini untuk memudahkan kita di dalam perbaikan dan penataan beban. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi anak-anak semua yang mau bertanya sebelum Bapak kasih post test untuk kegiatan penutup pada hari ini? Ya, kalau memang sudah anak-anakku memahami, ini adalah evaluasi nak. Bapak harap kamu kerja ya. Kamu kerja ini sebagai bentuk penilaian akhir kepada Bapak, karena Bapak ingin melihat apakah kamu bertanya tahu atau bertanya hanya sekedar iseng. Jadi Bapak mau melihat nilai keaktifan dalam bentuk keterampilan, dalam dalam bentuk pengetahuan. Saya mau lihat, jangan sampai ada yang banyak bicara tetapi tidak memahami, tapi ada yang diam-diam saja tapi materinya dapat. Jadi saya kasih evaluasi ya. Saya berharap ini dalam waktu 5 menit ke depan dikumpul karena saya mau melihat hasilnya. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, anak-anakku semuanya, karena saya lihat ini waktu juga kita batasi karena kondisi juga kita tidak boleh berlama-lama ya. Saya akan memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini ya, bahwa perencanaan PHB itu karena saya lihat ini tugas-tugas LKPD-nya sudah masuk melalui saya, maka saya memberikan kesimpulan bahwa dalam menentukan pembagian grup atau rekapitulasi daya, pemilihan komponen dan nilainya dan perencanaan biaya. Artinya dalam membentuk suatu rekapitulasi daya, itu yang pertama tadi adalah diusahakan ada keseimbangan beban. Itu yang pertama. Kalaupun kita sudah usahakan semaksimal mungkin dan memang tidak bisa, setidaknya jaraknya itu tidak terlalu jauh. Ya. Yang kedua, dalam pembagian grup itu ya kita harus melihat letak ruangan, jenis beban dan letak ruangan. Jangan sampai bebannya besar kemudian ruangannya kecil, itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, aspek tata letak komponen kehandalan dan tidak saling mengganggu dan kerapian estetika pemasangan sebagai pendukung, yaitu jadi di sini saya sangat berharap sekali kreativitasnya dimunculkan. Apalagi kan kamu sudah kelas 12. Tidak mungkin lagi saya mau mendikte sebegini karena kamu sudah melewati beberapa tahapan ya. Kamu saya lihat sudah berangkat dari PSG juga, pengalaman sudah banyak, sudah bisa lihat-lihat di internet dan sebagainya. Jadi saya harap nanti kreativitas pada saat kita praktek itu muncul. Itu. Yang ketiga, harapannya juga saya nanti ada namanya RAB. Jadi RAB itu ada rencana anggaran biaya. Diharapkan setiap peserta didik mampu berhitung, ya, mampu berhitung atas apa yang dikerjakan supaya nanti pada saat tamat dari sini kamu melamar di tempatnya siapa saja yang punya usaha di bidang listrik. Ya semoga kamu diterima karena sudah memiliki kemampuan berhitung dan memasak. Seperti itu.
Dan saya kasih tugas di rumah ya. Ya, ini. Saya berharap ini tugasnya ditulis dan dikerjakan di rumah, dan saya berharap juga sebelum pertemuan kita yang kedua minggu depan, tugasnya sudah dikumpul di Bapak ya. Boleh anak-anakku kirim melalui WA, boleh di classroom, atau bahkan kalau ada yang mau ke sekolah ketemu dengan Bapak, boleh juga saya terima, supaya bisa lebih banyak bertukar pikiran, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya berharap di pertemuan minggu depan anak-anakku semua hadir dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian temannya yang sakit tadi itu sebisa mungkin dihubungi, dijenguk, diberi motivasi. Apalagi dalam kondisi pandemik sekarang ini kan, ya kita tidak bisa pungkiri memang banyak kendala seperti itu. Dan yang terpenting juga nak, ya, dalam praktek nanti ketiganya diperhatikan ya, karena saya kira hari ini sudah matang semua, tugas-tugasnya sudah masuk, LKPD-nya sudah ada, tugasnya ada, jadi saya rasa kita sudah siap praktek untuk minggu depan. Jadi saya sangat-sangat berharap sekali ketiganya diperhatikan ya. Dan terakhir, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan sebuah puisi atau kata-kata orang bijak bahwa hari ini bukan hari kemarin dan hari kemarin bukan hari ini. Oke, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. saya minta ke ketua kelasnya untuk berdoa karena pembelajaran kita sudah selesai. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari kita memberi salam kepada Bapak Muslimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.